Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Lutfinda Putri Setiawati, dan rekan saya Fadila Syaharani Akila Putri. Kami akan menjelaskan hasil proyek untuk UAS mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak Dinar. Kami membuat website dengan topik hipertensi yang bernama Tensiku. Website Tensiku hadir sebagai media edukatif yang memberikan pemahaman awal kepada masyarakat mengenai tekanan darah, khususnya hipertensi. Melalui fitur yang praktis dan informatif, pengguna dapat mengetahui kondisi tekanan darahnya secara mandiri, serta mendapatkan informasi terkait gejala, saran penanganan, dan edukasi kesehatan lainnya. Saat pertama kali membuka website, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman beranda. Di halaman ini terdapat tampilan sederhana dan tombol utama, yaitu mulai kalkulator, yang memungkinkan pengguna untuk langsung menghitung tekanan darahnya tanpa perlu berpindah halaman. Pada pojok kanan atas, tersedia menu navigasi utama seperti beranda, tentang, kategori, artikel, tim, testimoni, dan kalkulator. Selanjutnya, jika pengguna memilih menu tentang atau scroll ke bawah, pengguna akan menemukan penjelasan mengenai latar belakang website ini. Tensiku dikembangkan untuk memberikan layanan yang cepat, akurat, dan praktis dalam memahami tekanan darah. Meski demikian, Tensiku tidak dimaksudkan untuk menggantikan diagnosis medis profesional, melainkan sebagai alat bantu awal untuk memahami kondisi kesehatan. Pada halaman ini juga ditampilkan data statistik ringkas pengguna website seperti pengguna untuk menunjukkan jumlah pengakses website ini. Kemudian hitung menunjukkan berapa kali kalkulator ini digunakan. Ada artikel menunjukkan jumlah artikel edukasi yang tersedia. Selanjutnya ada hipertensi menunjukkan jumlah kasus hipertensi yang terdeteksi melalui kalkulator. Kemudian saat pengguna mengakses menu kategori, terdapat informasi lengkap mengenai 4 kategori tekanan darah, yaitu hipotensi, prehipertensi, hipertensi derajat 1, dan juga hipertensi derajat 2. Masing-masing kategori disertai dengan penjelasan singkat, gejala umum, saran tindakan awal, serta informasi obat atau rujukan. Selanjutnya, pada menu testimoni, pengguna dapat melihat ulasan singkat dari pengguna lain mengenai pengalaman mereka menggunakan website ini. Di sini ditampilkan nama, usia, serta ulasan pengalaman mereka dalam menggunakan Tensiku. Berikutnya, pada menu artikel, pengguna dapat menjelajahi berbagai konten seputar hipertensi. Tersedia artikel tentang gaya hidup sehat, makanan yang disarankan atau perlu dihindari, serta informasi umum mengenai pengobatan dan pencegahan hipertensi. Artikel bisa langsung diklik dan akan mengarahkan pengguna ke halaman artikel terkait. Kemudian, pada menu tim, ditampilkan foto dan identitas penyusun website. Selanjutnya, pada bagian footer atau bagian bawah website tersedia informasi kontak penting seperti alamat, nomor telepon, dan email. Ada juga media sosial Tensiku dan juga terdapat link navigasi cepat ke seluruh menu. Dan juga terdapat tombol kembali ke atas di pojok kanan bawah yang memudahkan pengguna untuk langsung kembali ke beranda. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur utama dari website ini, yaitu kalkulator tekanan darah untuk membantu pengguna dalam memahami kategori tekanan darahnya secara cepat dan praktis. Pengguna dapat memulai dengan menekan tombol mulai kalkulator yang tersedia di tengah halaman atau melalui menu kalkulator yang terletak di pojok kanan atas. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke halaman kalkulator di mana mereka diminta untuk mengisi beberapa informasi dasar. Data yang perlu dimasukkan meliputi nama, usia, jenis kelamin, dan juga ada riwayat hipertensi jika ada atau memiliki faktor keluarga. Ada juga tekanan darah sistolik, biasanya di atas 100 mmHg, dan juga tekanan darah diastolik, biasanya di bawah 100 mmHg. Kemudian, setelah semua data terisi, pengguna hanya perlu menekan tombol cek hasil, dan sistem akan segera memproses data dan menampilkan hasil kategori tekanan darah. Berikutnya, hasil akan tertampil dalam bentuk seperti ini.
Hasil akan mencakup ringkasan isian form sebelumnya dan juga ada kategori tekanan darah pengguna menurut hasil perhitungan kalkulator seperti hipotensi, prehipertensi, hipertensi derajat 1, dan hipertensi derajat 2. Ada juga normal. Lalu, ada penjelasan singkat mengenai arti dari kategori dan juga peringatan mengenai adanya riwayat pribadi atau keluarga. Dan yang di bagian paling bawah, ada saran penanganan atau langkah yang sebaiknya dilakukan, seperti anjuran pola makan sehat, aktivitas fisik, hingga rekomendasi untuk berkonsultasi dengan dokter jika diperlukan. Selanjutnya, jika ingin melakukan pengisian kembali, pengguna dapat langsung menekan tombol ditun ulang, dan jika ingin melihat tabel riwayat, pengguna dapat langsung menekan lihat riwayat. Terakhir, hasil penghitungan akan masuk ke fitur riwayat yang dapat diakses melalui tombol tadi atau tombol yang berada di pojok kanan atas. Dengan fitur ini, pengguna bisa melihat kembali data-data yang telah sebelumnya diisi dan melacak perkembangan tekanan darah dari waktu ke waktu. Terdapat tombol edit untuk memperbaiki jika terdapat kesalahan data, dan juga terdapat tombol hapus untuk menghapus data. Berikutnya, kita akan menampilkan PHP MyAdmin. Berikut merupakan database yang tersimpan. Judul database yaitu hipertensi dan terdapat tabel yang berisi hasil kalkulator. Struktur tabel sesuai yang diisikan dengan form yang ada di website, yaitu nama, usia atau umur, jenis kelamin, riwayat, tekanan darah sistolik dan diastolik. Nanti juga akan masuk kategorinya tercatat di sini dan juga waktu. Jenis data akan sudah disesuaikan dengan tipe data masing-masing, seperti nama varchar, usia, integer, dan lain-lain. Sekian pemaparan penjelasan proyek UAS untuk mata kuliah pemrograman web yang berjudul Tensiku. Jika terdapat salah kata dan tindakan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.